Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini kita akan belajar 4, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak siapkan buku paket anak-anak untuk menyimak pelajaran ini. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Sekarang kalian simak percakapan antara Dayu dengan ibunya. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya, sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Itu tadi percakapan antara Dayu dan Ibu yang prihatin melihat keadaan pasar yang kotor. Setelah kalian membaca percakapan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Dengarkanlah, Bu Guru akan memberikan contoh membaca nyaring. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kalian dengar tadi? Dalam teks ini menceritakan bahwa keadaan pasar yang kotor, penyebab-penyebab pasar menjadi kotor. Padahal seharusnya kita harus menjaga kebersihan. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang bersih? Nah, dalam teks bacaan tadi juga dituliskan ciri-ciri pasar yang bersih. Sekarang amatilah gambar di bawah ini. Nah, ini keadaan pasar. Begitu banyak sampah bertumpukan. Jadi informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Nah, berdasarkan gambar tadi ya, dituliskan. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelas, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Nah, ini contoh gambarnya ya, yang berasal dari manik-manik. Manik-manik itu mote itu loh anak-anak ya. Tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah alat dan bahan yang digunakan? Alat dan bahan yang digunakan itu ada di buku paket kalian. Nanti anak-anak bisa membaca buku paket kalian halaman 177 sampai 178 ya. Amatilah bentuk benda di bawah ini dengan teliti. Nah, pada benda ini bagaimana bentuknya? Benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Nah, kemarin sudah pernah dipelajari ya tentang bangun ruang. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan.
Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Informasi apa yang kamu peroleh dari bacaan tersebut? Dalam bacaan tersebut yaitu menginformasikan bahwa WC umum yang kotor itu harus dibersihkan. Cara membersihkan WC umum biar bersih. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang bersih? Dalam bacaan tadi juga disebutkan bagaimana WC umum itu yang bersih. Amatilah gambar di bawah ini. Ini keadaan WC umum. Bagaimana keadaan WC umum yang kotor ini? Ini sangat kotor ya, anak-anak, banyak tisu berceceran, airnya juga. Coba tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar WC umum yang kotor tadi. Dituliskan ya. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jenis sabun bermacam-macam. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dibuat dari sabun batangan? Nah, ini contohnya. Bisa dibuat bentuk ikan, kura-kura, mobil. Jadi diukir ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, itu cara membuat kerajinan dengan sabun batangan. Nah, ini langkah-langkah bahan dan cara membuat hiasan dengan sabun batangan. Ini ada di buku paket kalian halaman 183 sampai 184. Kalian coba praktekkan membuat sesuai dengan kreativitas kalian dengan menggunakan sabun batangan. Nanti hasil yang sudah jadi bisa difotokan, dikirimkan ke WA-nya Bu Guru ya. Hasil kreasi kalian dengan menggunakan sabun batangan. Amati kembali gambar sabun di bawah ini. Sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Nah, ini contoh pola bangun ruang. Di situ balok ya, balok yang tidur dan balok yang tegak berdiri ya. Itu namanya pola bangun ruang ya. Pada pembelajaran kali ini kita tadi sudah belajar mengamati keadaan pasar yang kotor, WC umum yang kotor. Kita juga belajar tentang mengingat kembali bangun ruang, yaitu mempunyai rusuk, titik sudut, dan sisi. Kemudian kita belajar membuat hiasan menggunakan sabun batangan. Dan kita mencoba membuat pola bangun ruang dengan menggunakan bangun balok. Untuk lebih menguasai materi lagi, anak-anak kerjakan buku LKS kalian pembelajaran 3 dan 4. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.